Ki Panjawi atau Ki Ageng Penjawi adalah keturunan kelima dari Bre Kertabumi melalui garis ayahnya Ki Ageng Ngerang III. Ibunya adalah Raden Ayu Panengah putri Sunan Kalijaga dari istri Putri Arya Dikara. Semasa anak-anak sampai dewasa Ki Panjawi menerima gemblengan ilmu keagamaan dan ilmu pemerintahan, di samping mendapatkan bekal ilmu dari Sunan Kalijaga, Ki Panjawi juga mendapatkan bimbingan ilmu spiritual dari nenek dan kakek buyutnya yang masih keturunan Sunan Gresik. Seperti halnya Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Songo yang dalam kegiatan lainnya menjadi penasihat Raja Kesultanan yang hidup di 3 generasi, Ki Panjawi juga selalu menjadi penasihat sahabat-sahabatnya yang juga kerabat dekatnya, seperti Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, maupun murid-muridnya. Ki Panjawi memiliki putri yang bernama Putri Waskita Jawi yang menjadi permaisuri Panembahan Senopati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Jadi Ki Panjawi juga di samping sebagai penasihat Panembahan Senopati bersama-sama Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pamanahan, ia juga mertua yang dihormati Panembahan Senopati. Ki Ageng Pamanahan adalah ayahanda Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram Kota Gede, wafat tahun 1584 Masehi. Ia adalah salah satu dari 3 tokoh dari Sela, orang-orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya, atau Mas Karebet, atau Jaka Tingkir di Istana Pajang. 3 tokoh dari Sela tersebut yaitu Ki Gede Pamanahan, putra dari Ngenis Ki Ageng Ngenis menikahi sepupunya, putri dari bibinya Nyai Gede Saba. Ki Juru Martani adalah putra dari Nyai Gede Saba. Jadi Ki Juru Martani adalah sepupu sekaligus saudara ipar Ki Gede Pamanahan. Ki Panjawi, seorang keluarga sederajat, putra Ki Ageng Ngerang III cucu Nyai Siti Rohmah putra Raden Bondan Kejawan, sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Panengah, atau Nyai Ngerang III putri Sunan Kalijaga, juga putra angkat Ki Ageng Ngenis. Ia diperlakukan sebagai kakak oleh Pemanahan maupun Juru Martani. Kelak saat Panembahan Senapati awal membangun Mataram, ia menjadi Adipati-Pati, dan akan berputra Adipati Pragola I. Ki Ageng Penjawi sebagai perintis Kesultanan Mataram. Perkembangan sejarah masuknya agama Islam di Surakarta, tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Ki Ageng Henis. Mulanya Laweyan merupakan perkampungan masyarakat yang beragama Hindu Jawa. Ki Ageng Beluk, sahabat Ki Ageng Henis, adalah tokoh masyarakat Laweyan saat itu. Ia menganut agama Hindu, tetapi karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Henis, Ki Ageng Beluk menjadi masuk Islam. Ki Ageng Beluk kemudian menyerahkan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Henis untuk diubah menjadi Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam dirintis oleh tokoh-tokoh keturunan Raden Bondan Kejawan putra Bre Kertabumi. Tokoh utama perintis Kesultanan Mataram adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani dan Ki Panjawi. Mereka bertiga dikenal dengan 3 serangkai Mataram, atau istilah lainnya adalah Three Musketeers from Mataram. Di samping itu banyak perintis lainnya yang dianggap berjasa besar terhadap terbentuknya Kesultanan Mataram seperti Bondan Kejawan, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandawa, Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Madepandan, Ki Ageng Saba, Ki Ageng Pakringan, Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis dan tokoh lainnya dari keturunan masing-masing. Mereka berperan sebagai leluhur raja-raja Mataram yang mewarisi nama besar keluarga keturunan Brawijaya Majapahit yang keturunannya menduduki tempat terhormat di mata masyarakat dengan menyandang nama Ki Gede, Ki Ageng, Nyai Gede, Nyai Ageng yang memiliki arti, tokoh besar keagamaan dan pemerintahan yang dihormati yang memiliki kelebihan, kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinan masyarakat. Ada beberapa fakta yang menguatkan mereka dianggap sebagai perintis Kesultanan Mataram yaitu: Fakta 1, tokoh-tokoh perintis tersebut adalah keturunan ke-1 sampai dengan ke-6 Raja Majapahit terakhir Bre Kertabumi yang bergelar Brawijaya V, yang sudah dapat dipastikan masih memiliki pengaruh baik dan kuat terhadap kerajaan yang memerintah maupun terhadap masyarakat luas. Fakta 2, tokoh-tokoh tersebut adalah keturunan silang campuran dari Wali Songo beserta leluhurnya yang terhubung langsung kepada Imam Husain bin Ali bin Abu Thalib, yang sudah dapat dipastikan mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan Islam.
Hal ini terbukti dalam aktivitas keseharian mereka juga sering berdakwah dari daerah satu ke daerah lainnya dengan mendirikan banyak masjid, surau dan pesantren. Fakta 3, para perintis tersebut pada dasarnya adalah misi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali 7 dan wali 9 yang bertujuan mengislamkan tanah Jawa secara sistematis dan berkelanjutan dengan cara menyatu dengan garis keturunan kerajaan. Fakta 4, suksesi Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang kemudian menjadi Kesultanan Mataram pada dasarnya adalah kesinambungan dari misi sesuai fakta 3, seperti juga yang terjadi dengan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Talaga Majalengka dan Kerajaan Sarosoan Banten, di luar adanya perebutan kekuasaan. Dengan demikian, dari keempat fakta di atas, jelas sudah bahwa terbentuknya Kesultanan Mataram, pada khususnya dan Kesultanan Islam di Jawa pada umumnya, merupakan strategi yang dipersiapkan oleh para syekh dan para wali untuk mempercepat menyebarnya Islam di tanah Jawa. Sehingga salah satu persyaratan pembentukan Kesultanan Islam baik di Jawa maupun di daerah lainnya, harus mendapatkan legitimasi atau pengesahan dari Mekah atau Turki. Jalur untuk keperluan tersebut dimiliki oleh para Ahlul Bait, seperti para Syekh dan para wali.